Halo semuanya, kembali lagi di sini di Firbi TV bersama saya Bobi Gali. Firbi TV akan membahas mengenai brand dan bisnis. Kali ini kita sudah bersama pengusaha fashion dengan nama Pak Anto. Halo Pak Anto. Halo Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Oke Pak Anto, bisa cerita ke kita semua nggak sih Pak Anto itu siapa dan usahanya bergerak di bidang apa Pak? Oh, kalau saya bergerak di bidang fashion Pak. Selama ini dari melayani jasa print dan pembuatan kaos, ada profesi juga ya. Oh gitu. Nah, Bapak sendiri berarti kan kemarin mendaftarkan mereknya ya Pak? Iya. Bisa cerita nggak Bapak mendaftarin merek apa Pak? Saya mendaftarin merek nama Mayan sih. Mayan Apparel. Ini yang bajunya Bapak pakai nih? Betul, Pak. Oh, keren banget. Pak, bisa cerita ke kita nggak sih sebenarnya Mayan Apparel mereknya Bapak ini apa tuh artinya Pak? Nama ini saya ambil dari nama saya dan nama istri. Nama istri saya kan Mariam dan Yanto. Sebenarnya Mariam dan Yanto aja, kita itu Mayan Pak. Oh gitu. Iya. Nah berarti kan ini logonya ada warna putih, warna merah. Iya. Kenapa Bapak memilih dua warna ini Pak? Ya warna-warna elegan nih Pak. Warna tegas dan elegan dan konsisten lah Pak. Nah Pak, berarti kan kalau merah ada maknanya ya Pak? Ada. Bapak bisa cerita nggak sih makna merah sama putih Pak? Itu biasanya harus mendalam nih biasanya Pak. Biasanya ini kan saya pengen ini usaha saya ini berani. Oh merah itu berani gitu ya? Merah itu berani Pak. Berani maju, mengambil kesempatan. Hitam itu ya, dan ya warna hitam itu konsisten Pak. Konsisten. Oke. Jadi bisnisnya konsisten terus. Nah untuk putihnya ya kita di samping ini pengen ada ketenangan gitu Pak. Ketenangan setelah kita buat sesuai sana. Wah keren banget. Nah Pak, dulu awal Bapak daftar merek gimana Pak? Saya tahu tadinya ya saya pengen punya produk-produk gitu kan Pak. Saya selama ini melayani orang-orang Pak, kaos, bikin apa segala macam ya kan produk-produk. Nah saya lihat itu gimana bagus ya, kenapa saya tidak gitu kan. Akhirnya saya tanya-tanya teman juga dan disarankan hubungi Firbi gitu. Oh gitu. Ya. Berarti Bapak kalau gitu pas pada saat nanya ke teman di Firbi, Bapak udah confirm banget ya kalau referensi dari teman kan berarti terpercaya ya Pak? Iya Pak, itu pasti Pak. Nah Pak, pada saat Bapak mendaftarkan merek di Firbi, itu layanan Firbi seperti apa Pak? Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu Pak. Ya pelayanan Firbi itu luar biasa ya menurut saya. Setelah saya dapat tahu dari teman, menghubungin Firbi langsung dan dapat pengarahan yang tepat dan baik Pak. Dan Bapak diedukasi juga akhirnya? Iya, saya diedukasi secara gampang, kita jelas. Akhirnya saya mengerti dan langsung mendaftarkan. Dan ini Bapak baru pertama kali berarti untuk daftarin merek? Baru pertama kali. Gimana Pak rasanya pada saat Bapak sekarang dapat sertifikat merek nih ya Pak? Seneng nggak Pak? Wah, senang luar biasa, ini harapan saya Pak untuk mengembangkan usaha. Nah Pak, pada saat Bapak mendaftarkan merek dulu awal-awal, ingat nggak Pak? Kan pada saat analisa merek, kalau nggak salah mereknya Bapak risiko tinggi ya? Ingat nggak Pak? Iya Pak. Oh, Itu Bapak bilang ini resiko tinggi Pak. Bahkan ada perubahan berapa kali gitu. iya ya berapa kali waktu itu ya Pak? Saking Bapak nggak mau ambil risiko ya Akhirnya Pak? saya sempat putus asa, udahlah. Mungkin belum bisa kali. Nah terus Bapak akhirnya kan kalau nggak salah ngambil risiko ya Pak? Lanjut ya? Lanjut Pak. Bapak nggak takut ketolak Pak? Kalau ditolak ya mau gimana lagi, bikin dari ulang lagi gitu Pak. Oh, itu bayar lagi nggak Pak? Bayar lagi nggak apa-apa. Pokoknya saya tuh harus minat saya punya merek gitu. Nah Pak, berarti Bapak karena udah lanjut resikonya tinggi, ini berarti Bapak memang sudah mendarah daging sama mereknya ya Pak? Iya Pak. Itu kan sebenarnya kan Mayan itu kan singkatan nama saya dan istri Pak. Oh. Jadi ya kalau bisa sih seperti itu saya cocok gitu. Nah akhirnya Bapak lanjut di proses. Dan akhirnya keluar sertifikat. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah bisa mengembangkan usaha lebih lanjut gitu Pak. Apa yang Bapak rasain Pak pada saat dapat sertifikat? Karena kan sebenarnya resiko tinggi, akhirnya dapat Pak. Ya. Gimana tuh Pak? Wah suka Pak. Senang, saya malah ngabarin teman-teman dan ada ya sebagian teman juga yang support juga gitu Pak. Kalau ada saya punya merek atau apa, saya support juga nanti. Pak dulu masih ingat nggak sih pada saat Bapak mendapat analisa merek kita seperti apa Pak? Dan lumayan akurat atau gimana Pak? Lumayan akurat Pak, lumayan akurat. Justru saya jelas sih penjelasannya apa segala macam, sampai justru dari kelas 25 akhirnya saya berani ngambil kelas 35. Oh, karena ya jelas penjelasannya. Penjelasannya ya. Nah Pak, ini kan pemirsa di rumah pengen tahu nih, Bapak tadi nyebutin kelas 25, kelas 35, itu sebenarnya apa sih Pak? Bisa dijelasin nggak Pak? Ya kalau untuk kelas 25 itu kan menurut saya itu hanya bentuk brand aja ya Pak. Nah kalau untuk kelas 35 ini benar-benar luar biasa nih, saya sarankan untuk yang mau jualan online atau apa, karena mencakup
merek tersebut ya sama usaha kita lebih baik. Akhirnya sekarang Bapak udah merasa terlindungi sama hukum ya Pak? Iya Pak. Jadi Bapak bisa leluasa untuk berbisnis nih? Betul. Jadi leluasa ada istilahnya ya, karena kan saya pernah dengar juga Pak. Ada juga teman ya kenalan juga lah, dia punya usaha dan gara-gara ya udah laris itu Pak, baru dia ngurus itu merek nggak bisa itu Pak. Bisa nggak sesuai, akhirnya harus dirubah lagi dari awal itu, dari awal lagi pengenalan lagi. Capek juga ya Pak. Juga Pak. Apalagi kalau udah di marketplace yang jualannya udah banyak ya Pak. Itu Pak. Nanti kalau gitu kan nanti resiko atau nanti misalkan walaupun dia dari awal dia memang perancangnya dari awal, nanti ada yang samain terus matanya duluan, kan akhirnya dia yang hilang Pak merek itu. Ya betul-betul. Nah jadi pemirsa, maksudnya marketplace itu bisa di Tokopedia, di Shopee atau Lazada ya Pak. Betul Pak. Sebaiknya karena lebih baik ya Pak, kalau di marketplace itu punya brand dulu, baru masukin ke sana. Betul Pak. Jadi maksudnya kita juga nggak di take down kalau nggak ada mereknya ya Pak. Nanti udah capek-capek kita udah laris, ya kan. Tahu-tahu ada yang matenin merek kita, akhirnya kita kan nggak ada punya hak lagi dengan merek tersebut. Yes, betul. Nah, Pak, ini kan kalau di Bapak kan juga banyak main di penjualan online ya Pak. Ya, Pak. Kita ngomongin persaingan harga ya Pak. Bapak takut nggak sih di online kan rata-rata ada banding-bandingan harga, Bapak ikutan juga atau Bapak nggak ngikutin Pak karena Bapak udah punya merek? Saya nggak ikutin dari awal Pak. Untuk banding-bandingan harga saya tidak merasa takut karena saya mengutamakan kualitas saja. Oh keren. Mengatakan kualitas sama pelayanan. Itu aja Pak. Dan bahan-bahannya juga ya Pak? Bahan-bahan juga Pak. Bahan sama pengerjaannya kita jaga. Gitu. Di QC juga Pak? Betul Pak. Wah keren. Pak sebenarnya fashionnya Bapak ini bajunya apa aja sih Pak? Kalau aku lihat yang Bapak pakai sekarang apa nih Pak? Jersey Pak. Jersey ya? Jersey. Wih, Jersey. oh ada jersey. Dari jersey, dari celana, dari seragam. Kaos-kaos ada juga? Maksudnya kaos-kaos oblong yang biasa ya Pak? Oblong, kaos polo shirt. Ada juga Pak. Keren. Kan kadang-kadang bisa kasih tips nggak kan Bapak udah lama nih konveksi punya orang. Sebenarnya yang laku itu dia lebih ke desain atau gimana Pak? Desainnya bagus dulu atau jenis bahannya atau sebenarnya sama aja atau gimana? Kolaborasi Pak. Kolaborasi dari desain, desainnya bagus, unik ya, kita tersendiri. Jadi terus dari bahan juga, bahannya bagus, pengerjaannya, jahitannya halus gitu Pak. Itu yang pengaruh juga. Nah sekarang kalau misalnya jersey itu kan berarti lebih spesifik ke bola ya Pak? Ya macam-macam Pak. Jersey kan sebenarnya banyak Pak. Jersey itu kan macam-macam, nggak hanya bola aja ya. Dia bisa run, dia bisa tenis, bulu tangkis, macam semuanya olahraga sport jersey namanya. Sport jersey. Oh, nah berarti kan kalau dia buat urusan dengan olahraga, berarti kan itu harus aman banget karena kan orangnya berkeringat pada saat olahraga. Betul Pak. Itu harus pemilihan bahannya itu harus bagus Pak. Wah kebayang nggak pemirsa? Pak Anto nih bahannya seperti apa dipakai jersey ini nyaman banget. Aku udah sempat liatin sih, udah sempat pegang. Wah enak banget ya Pak. Nah Pak bisa kasih tahu ke kita nggak sih Pak tips supaya bisa bisnis jualan online terutama di dunia fashion? Silakan Pak. Oh gitu Pak. Kalau untuk di dunia fashion ya Pak, kita harus tahu bahan-bahannya Pak ya. Bahan-bahan terutama bahan yang cocok untuk digunakan seperti jersey. Yang bagusnya untuk bola itu apa aja sih Pak yang gampang yang kita bisa ini yang gerak keringat yang gampang keluarkan panas itu Pak. Nah, jadi kita tahu jenis-jenisnya dan grade-grade-nya Pak. Ada juga yang bahan sama, namanya sama tapi grade-nya beda. Oh, kualitas dari si bahannya. Iya, betul Pak. Habis itu nyari vendor untuk cetaknya berarti Pak? Iya, untuk cetak vendor ada vendor cetak yang ya mesinnya yang kualitas juga Pak. Bapak bisa jelasin ke kita nggak? Maksudnya mesin apa tuh Pak? Ya mesin printingnya Pak. Kadang-kadang ada yang mesin printing yang standar aja ya. Kita gunakan mesin printing yang benar-benar kualitas. Oke. Nah jangan lupa yang pasti harus suka dulu sama bisnisnya ya Pak. Betul Pak. Jadi jangan cuma coba-coba ya Pak. Memang itu dari hati pengen jualan. Sebenarnya bisnis ini kan dari hobi ya. Kalau kita hobi, kalau kita hobi suka, pasti ya walaupun gagal atau apa, ya itu pasti kita berkebun lah. Berkebun Pak. Apalagi Bapak sudah menyaksikan customer Bapak yang tadinya belum di tempat Bapak, itu banyak banget mereka ya Pak. Banyak Pak yang sukses gitu, banyak. Akhirnya Bapak pengen ngikutin, akhirnya Bapak ngikutin sendiri Pak. Saya pengen untuk anak-anak juga nantinya. Ya jadi kalau merek ini kan udah misalnya bisa berjalan, dan nanti bisa dijelaskan anak-anak. Wah keren banget. Nah Pak, kalau pengen tahu mengenai Mayan Apparel, kita bisa kunjungi di mana Pak? Bisa kunjungin di Mayan Apparel di Instagram juga Pak. Atau bisa hubungin ke WhatsApp
kami. Oke, nanti dilihat di sini ya nomor WhatsApp-nya. Nah Pak, terima kasih banget nih Pak. Kali ini kita sudah berbincang-bincang mengenai bisnisnya Bapak sama brandsnya Bapak Mayans Apparel. Semoga bisnis Bapak makin maju terus ya Pak. Amin. Amin. Nah pemirsa, kalau ingin tahu mengenai perusahaan kami, bisa langsung mengunjungi kami di www.firdipaten.com, atau apabila ingin mengetahui mengenai konsultasi hukum, bisa langsung mengunjungi website kami di www.konsultasihukum.co.id. Sampai ketemu di tayangan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Kita cheers dulu ya Pak. Cheers.